Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Umul pada materi sejarah sastra. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada konvensi sastra. Konvensi sastra itu adalah merupakan penanda-penanda yang terdapat pada karya sastra. Ada 9 penanda dalam karya sastra. 1. Bahasa yang dipakai selalu bersifat estetis, puitis, menyentuh rasa dengan pendengar keindahannya. Jadi bahasanya harus indah, ya, harus puitis. Untuk menciptakan bahasa yang indah, puitis, agar menyentuh pembaca, maka kita harus menggunakan ungkapan-ungkapan, majas-majas, sehingga membentuk keindahan kata dengan makna konotasi. 2. Karya sastra bersifat imajinatif atau yang disebut fiktif, yaitu suatu cerita rekaan yang berangkat dari daya khayal kreatif. Jadi sastra itu merupakan imajinasi si penulisnya yang direlevankan, yang dimodifikasi dengan dunia nyata. Contohnya imajinasi tentang kehidupan yang serba indah di surga, jadi atau kehidupan bersama hewan-hewan. Ini adalah modifikasi dari dunia nyata dan dunia hayal. Ini ada inovasinya. Kemudian bahasa sastra bersifat konotatif dan multi interpretable. Jadi konotatif, bukan makna sebenarnya, tetapi dia makna kias. Itulah dalam bahasa puisi harus menggunakan majas-majas atau gaya bahasa. Sehingga terbentuklah multi interpretable, yaitu multi makna, ya. Jadi setiap pembaca atau penikmatnya bisa mempunyai satu makna, persamaan interpretasi, bisa berbeda interpretasi. Jadi ini karena kita tadi menggunakan bahasa konotatif. Di mana konotatif itu sangat luas, ya. 4. Bahasa sastra bersifat simbolis, asosiatif, dan sugestif serta konotatif. Bahasa sastra itu ada simbol-simbolnya. Bisa simbolnya dari bentuk kata, berupa kata, atau bisa simbolnya berupa betul-betul simbol atau lambang atau bentuk benda, begitu, ya, gambar, ya. Kemudian dia asosiatif, menyentuh pada dunia atau pada zamannya, bahasa-bahasa yang pada zamannya, begitu, ya, asosiatif, gaul dia, ya, bahasanya mudah dipahami. Sugestif, yaitu punya sugesti, bagaimana kita mampu mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk menyukai, untuk menikmati, untuk memahami karya sastra kita tersebut. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang konotatif, jadi bukan makna sebenarnya, makna kias maksudnya, ya. Dan 5, bahasa sastra bersifat suplemen dan etis. Jadi dia bahasanya sopan, ya, sopan. Jadi bukan bahasa yang tidak sopan, ya. Jangan menganggap bahasa sastra itu bahasa yang tidak sopan, tapi dalam sastra harus bahasa yang juga mencerminkan kesopanan, keetisan, etika, ya. 6. Karya sastra tertentu merupakan suatu katarsis, yaitu suatu upaya bersih dari diri dengan lengketan debu-debu atau lepotan lumpur dan kehidupan dunia. Maksudnya dia murni, ya, bahasa ini katarsis, bersih, ya. Jadi betul-betul dia hanya menampilkan keindahan, betul-betul sifatnya hiburan yang mengandung juga nasihat-nasihat. Jadi bukan bersifatnya provokator, ya. 7. Tokoh-tokoh dalam novel atau dalam sastra berupa novel, roman, itu dilukiskan dalam karakter pribadi dan pencenderaan
diri yang kuat dan meyakinkan. Ini kalau dalam novel ya, dalam novel. Kemudian setting, yaitu setting dan plot. Setting yaitu tempat dan suasana berlangsungnya suatu cerita atau suatu keadaan atau suatu khayalan ini di mana tempatnya, waktunya kapan. Di tempatnya misalnya di suasana kota, suasana pedesaan, atau di pegunungan, atau di komplek, atau di mana ini setting. Kemudian waktunya siang, malam, atau sore hari itu disebut setting ya. Kemudian plotnya harus memikat. Plot itu adalah alurnya ya. Maju, mundur, flashback ya, disebut campuran. Kita mau menyampaikan cerita ini dari awal sampai akhir berurutan atau dari akhir dulu ke awal atau campuran. Kemudian puisi konvensional ditata dalam larik-larik ya, dalam bait-bait yang di dalamnya terdapat aliterasi, asonasi, irama, pesajakan, enjambement, korespondensi, dan nuansa puitik. Nanti nomor 9 akan kita temui pada slide berikut apa itu setiap istilah-istilah sastra ini ya. Konvensi-konvensi sastra yang bersifat general dapat digolongkan menjadi 3, yaitu kategori yang mempunyai spesifikasi tersendiri meliputi puisi konvensi dan spesifikasi yang terdapat dalam puisi dapat meliputi struktur fisik yang terdiri dari diksi, pengimajinasian, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi yang terdiri dari rima, ritme, metrum, dan tipografi. Jadi ada diksi, pilihan katanya, ada pengimajinasian, imajinya apa di sana, makna yang dikandung. Kemudian katanya, kata konkretnya apa, dan nanti disandingkan dengan kata non-konkret atau denotatifnya. Kemudian bahasanya harus figuratif ya, mempunyai figur, mempunyai apa ya, lambang tersendiri, mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian versifikasinya mengandung ada rima, ritme, metrum ya. Rimanya apa ya? Atau bersaja apa? Kemudian iramanya bagaimana disebut ritme. Kemudian tipografi, bagaimana dia menampilkan wajah puisinya itu dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti paragraf, ada paragraf datar kiri, datar kanan, tengah ya dan sebagainya, atau lekuk dan sebagainya. Ini disebut tipografi. Berikut B, struktur batin yang meliputi. Contohnya struktur batin yang meliputi itu adalah tema, kemudian ada feeling, ada nada dan suasana. Jadi harus ada struktur batin. Temanya apa? Apa ini? Pembicaranya seputar apa? Kemudian feelingnya itu perasaannya apa? Oh ini temanya ayah, perasaannya sedih. Nada dan suasananya ini masa lalu. Ya, amanatnya harus selalu mengingat atau mendoakan orang tua yang sudah tiada. Jadi itu contohnya ya. Kemudian B, prosa berbeda dengan puisi. Unsur konvensi dalam prosa dapat meliputi, kalau tadi kita sudah berbicara puisi, berikut kita berbicara tentang prosa. Tema dan subtema yaitu ada amanat, penokohan, plot, pusat pengisahan, dan gaya bahasa hampir sama dengan puisi. Ada 3 konvensi sastra agar menginterpretasi makna karya sastra, yaitu ada kesejarahan, hubungan intertekstual, jenis sastra, dan aliran sastra. Ini ada hubungan dengan kesejarahannya. Kemudian kata puisi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pot yang artinya orang yang menciptakan sesuatu
lewat imajinasi pribadi berdasarkan pengalaman dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi dia berimajinasi ini berdasarkan pengalamannya ya. Kemudian puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi puisi itu ada 5, yaitu ada irama ya. Irama yaitu tunnya. Ada matranya, kesamaan bunyi atau pengulangan bunyi ya. Misalnya rembulan, nanti ada lagi kata rembulan sampai 3 kali 4 kali ada rembulan. Jadi pengulangan kata. Ada rima ya, rima atau persajakan. Kemudian ada penyusunan larik dan bait. Bisa dia menggunakan 2 baris 1 bait atau menggunakan 4 baris dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada puisi modern, yaitu puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan yang ada dalam puisi lama. Jadi dia tidak mengikuti konvensi-konvensi seperti puisi lama ya. Unsur instansi puisi sebagai berikut. 1, tema atau sen merupakan gagasan utama dari puisi itu yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi ada tema, gagasan apa di dalam puisi ini yang akan dia sampaikan. Gagasan apa yang dia tuangkan. Kemudian ada tipografinya. Tipografi itu penampilannya seperti apa ya. Tatanan lariknya, baitnya, kalimat, frase kata, bunyi, menghasilkan suatu bentuk fisik maupun mendukung isi rasa dan suasana tipografinya. Contohnya tipografi ini yang nampak nyata itu pada puisi Sutarji Kolsom Bakri. Ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf, ada yang berupa lambang-lambang, ada yang berupa kata-kata. Ya, kemudian penulisannya ada yang zigzag, ada yang bulat, kotak dan sebagainya. Ini tipografi. Amanat atau intention atau pesan merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi setiap karya sastra harus mempunyai amanat, harus mengandung amanat. Ada lagi tun, yaitu tun itu merupakan sikap penyair terhadap pembacanya, misalnya sikap rendah hati, menggurui, mendikte, persuasif, dan yang lainnya. Apa nadanya di sana? Sedihkah, gembirakah, perintahkah, atau apa ya? Perasaan atau feeling. Jadi pengarang dalam puisi harus mempunyai perasaan. Puisi itu tema mempengaruhi perasaan. Ada sedih, gembira, riang gembira, sendah gurau dan sebagainya ya. Jadi harus ada feeling dalam puisi tersebut atau dalam karya sastra. Kemudian ada lagi enjambemen, yaitu pemotongan kata atau kalimat yang diakhiri dari suatu lirik. Ya, jadi pemotongan atau pemenggalan kata atau kalimat ya pada bagian-bagian penghubung. Dia sebagai berfungsi memberikan tekanan pada bagian ataupun sebagai penghubung antara bagian yang mendahulunya dengan bagian-bagian berikut. Jadi itu enjambment. Ada pemotongan-pemotongan kata, kemudian ada kata-kata yang menghubungkan, itu harus jelas. Berikut kata konkret, merupakan penggunaan kata-kata yang tepat atau bermakna denotasi penyair. Jadi ada konkretnya apa, kemudian disandingkan denotatifnya oleh pembaca atau penikmat. Kemudian ada diksi, merupakan pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui puisi tersebut. Aku lirik, yaitu tokoh aku dalam puisi atau tokoh orang kedua, orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan sebagainya. Ini sebut aku lirik. Tokoh keberapa dia cerminkan di sana. Rima merupakan pengindah dalam puisi yang berbentuk pengulangan bunyi, baik di awal, tengah maupun di akhir. Jadi rimanya harus pengulangan bunyi ya, pengulangan bunyi. Rimanya seperti apa, yaitu untuk membuat dia menjadi estetik. Kemudian ada verifikasi, merupakan berupa rima dan ritma. Verifikasi merupakan rima dan ritma. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, dan sedangkan ritma adalah tinggi rendahnya.
Jadi 5 itu persamaan bunyi dalam suatu puisi. Ritma adalah tinggi, panjang, pendek, lemah, lembutnya tekanan dalam suatu puisi. Berikut majas, yaitu menjelaskan pikiran perasaan dengan gaya yang sangat indah dalam bentuk puisi. Dalam puisi wajib ada majas. Kemudian citraan, yaitu citraan itu masuk kepada indera kita ya, indera kita. Ada citraan pengecap, penglihatan, peraba, penciuman, suara atau pendengaran ya. Di gambaran-gambaran citraan imaji ya, merupakan efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dilihat oleh mata. Di citraan ada citraan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, perasaan. Demikian materi tentang puisi atau konvensi puisi. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.